Perkenalkan, saya Sheryl Bajkendeli. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai radiologi untuk tengkorak atau skull. Nah, pertama itu kita harus memeriksa identitas pasien, yaitu nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Lalu kita juga periksa identitas dari foto tersebut. Apakah ada marker, nomor foto, kemudian tanggal pengambilannya, lalu pengambilan fotonya itu dari mana. Nah, setelah itu kita juga memasang foto pada lightbox. Kemudian kita harus ingat, kita melakukan ini dengan pemikiran kalau kita seolah-olah itu sedang berada di depan pasien. Nah, kemudian itu kita sebutkan jenis, posisi, dan jenis dan posisi foto. Misalnya ini adalah foto skull, posisinya itu dari anteroposterior atau lateral, atau juga bisa dari water view yang diambil dari bawah itu untuk melihat sinus. Nah, kemudian untuk anatomi dasar dari fotoradiologi dari skull sendiri itu yang harus kita sebutkan, ada tulang tengkorak, yaitu terdiri dari os frontal, os parietal, os occipital, os temporal, kemudian os ethmoidalis, dan kemudian ada os sphenoidal. Kemudian kita juga harus menyebutkan sutura-suturanya, yaitu sutura sutura lambdoidal, lalu sutura coronaria, dan sutura sagittalis. Nah, setelah itu kita juga harus mampu mengidentifikasikan dan menyebutkan tulang pada rangka muka. Nah, atau maxillofacial bones, nah yaitu terdiri dari os maxilla, os nasal, os zygomaticus, dan cavum orbita, dan juga os mandibula. Nah, setelah itu kita harus menilai outline pada os calvari. Nah, kemudian kemudian kita juga pada penilaian ini kita harus melihat apakah tentunya ada fraktur pada setiap pemeriksaan radiologi. Kita harus memeriksakan apakah ada fraktur yang terjadi pada lokasi yang kita lakukan pemeriksaan tersebut. Tujuannya itu untuk mempermudah perbedaan diagnosa yang kita tetapkan. Nah, kita juga bisa memperhatikan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial, yaitu kita periksa dari impresio digitatonya, lalu kita periksa juga apakah ada diastasis dari sutura kranialisnya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan penilaian terhadap masing-masing tulang pada osma. Jadi pada tulang muka, tulang belakang maksila, dan lain-lain, itu kita lakukan penilaian. Jadi kita cek apakah ada fraktur, apakah ada dislocation. Nah, kita lihat frakturnya ini, kita nilai bentuknya itu dan jenisnya, seperti fracture atau depresi, seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan penilaian untuk sinus
sinus nasalisnya atau paranasalisnya. Nah, kita perhatikan anatomi dari sinusnya. Kemudian kita lihat apakah ada hubungan atau tidak seperti sinusitis atau hematosinus. Kemudian kita menilai saluran mastoideanya dengan cara kita melihat anatomi dari anatomi mastoideus dan tentunya apakah ada tidaknya perselubungan seperti mastoiditis. Nah, seterusnya kita menilai soft tissue dari sekitarnya, apakah ada swelling atau lesi atau opasitas. Kemudian setelah kita melakukan penilaian dari semua itu, kita mau merangkum suatu kesimpulan terhadap kasus yang sedang kita tangani. Nah, kemudian setelah kita melakukan setelah kita membuat suatu kesimpulan, kita mempertimbangkan apakah ini adalah kasus yang harus kita rujuk atau bisa kita tangani sendiri. Kemudian jika misalnya memang harus dirujuk, kita bisa membuat surat jalan untuk pasien untuk dirujuk ke dokter spesialis. Sekian, terima kasih.